ini kita lanjut lagi di video keempat. Jangan lupa nyalain dulu SMPP-nya. Tunggu sampai hijau ya guys, biar dia nyala. Emang agak lama, tapi nggak lama-lama banget sih. Oke. Lama ya. Wah, ini mah beneran lama. Oke, kita lihat videonya dulu di YouTube-nya. Tutorialnya. Login, kemudian kita coba ketika kita inputkan username dan password. Oh, ini udah. Apabila username dan passwordnya tidak terdapat pada database, maka nanti akan muncul notifikasi berupa alert ya, peringatan yang isinya menginputkan username. Oke, kita ini dulu. Ke Chrome. Kita ke sini. Wait. Kita panggil projectku. Ini udah ada. Dan password. Habis itu kita coba. Kemudian password 123. Kemudian saya klik login. Maka di sini belum ada notifikasi atau kita nggak salah aja, coba 1 2 3 login. Tuh, dia kayak gitu. Peringatan belum ada peringatan apa-apa. Karena kan sebelumnya di PHP MyAdmin kan namanya username-nya admin, terus passwordnya 12345 ya. Jadi kalau misalnya kata sandinya sama username salah, dia nggak akan bisa keluar gitu loh. Coba ya kita kayak gini, admin, terus ininya 12345, terus kita login. Nah, jadi dia kayak gini. Kalau misalnya si PHP MyAdmin-nya bener sama username-nya bener sama passwordnya bener. Oke. Nah, gunakan SAM, bisa masuk ke folder SAM, kemudian htdoc. Habis itu kita buka lagi foldernya SAM. Mana ya aplikasi? Kita cari SAM, habis itu buka htdocs. Habis itu dan masuk ke folder si kampusnya. Kita buka folder si projectnya. Wait. Pada folder conf, pertemuan. Terus kita buka folder conf. Ini kan ada, ya Allah, autentifikasi sama config ya guys. Habis itu ya kita buat file autentifikasi ya. Ya Allah, iklan. Pertemuan sebelumnya kita buat file autentifikasi ya. Kan udah ada. Nah, pada file ini sebenarnya kan sebelumnya kita udah bikin ya di VS Code autentifikasi. Mana? Nah, ini. Kita hanya cukup menambahkan sedikit parameter ya. Kita tambahkan file index.php-nya. Di sini kita tambahin index PHP. .php. Kemudian kita tambahkan parameter di sini. Kita bisa Habis itu, ya Allah. Sebentar guys, maaf guys. Ada kesalahan teknis. Habis itu kita tambahin ini. Habis itu bebas sama parameter di sini saya gunakan error. Coba di sini aku mau gunain PHP-nya error. Terus dikasih strip sama
Ini kita gunakan get error, ganti guys. Satu, tambahin 1. Habis itu kita buka lagi si kita buka lagi si mana si ini nih, kita buka lagi di sini kita tambahin admin 1 2 3. Habis itu kata sandinya pokoknya kita namainnya yang enggak ada di ininya jadi PHP my admin. Habis itu kita login, kita pencet lagi jadi dia nggak mau keluar kan, karena apa? Karena username sama passwordnya salah yang di PHP my admin tuh, jadinya error 1 gitu. Apa sih itu? Tadi kan nggak ada tulisannya error, jadi sekarang ada errornya. Nanti terus permanen tarik. Kemudian kita balik lagi ke indeks PHP. Kan sebelumnya kita juga udah buat kan ini VS Code-nya. Di head ini kita tambahin PHP. Wow, warna merah warna cinta ya guys. Habis itu bawahnya kita kasih $, jangan panik dulu guys, walaupun panik ini $, terus tambahin ini sama ini lagi $, lagi, terus kasih bawahnya get terus dikasih ini terus kasih kutip, kita tulis error, terus habis itu tambahin ini habis itu kita tambahin if, terus kita tunggu kurung ini, kita panggil dia x strip 1 strip tambah 1, habis itu kasih di sininya ini, habis itu echo script pt script script, habis itu di dalamnya alert habis itu ininya kita kasih kutip 1 aja, terus sini juga ya Allah, apa yang salah ya? Mungkin di paling bawah kali ditambahin lagi. Di sana di mana?
Ini coba ya, di sininya kita kasih ini sama salah, ini kasih ini sama ini, tetap merah. Sebentar, atau balik ya, sama gak sih? Terus kenapa? Habis itu di mananya itu, di alertnya tambahin tutup kurung, habis itu kasih script ini 2, habis itu ini lagi, habis itu tulis login gagal. Habis itu terus di bawahnya kita kasih else. Mana sih? Ya ini. Nah, ada nih. Habis itu tambahin else, terus ini sama ini ditambahin echo, terus kutip sama ini. Habis itu kita buka panggil si admin 1 2 3. Wah ini mah error. Kita balik lagi. Sebenarnya yang salah di mana ya? Ternyata merah semua. Gue nggak ngerti kenapa dia merah semua. Pak dikasih tahu tuh merahnya dari sini. Tetap aja nggak ngerti. Mungkin bukan di sini kali ya. Di mana? Ini kan kayak habis itu terus ketika get error belum memiliki nilai, muncul pesan warning. Di sini kita ganti saja, kita klik yang terputus. Link mana yang terputus?
Nah, kita buka, nggak usah ada ininya, kita buka dia. Habis itu kita buka tables ya tadi. Buka apa sih tadi? Element. Oh ini, habis itu kita buka models alert, terus kita verifikasi menggunakan launch. Habis itu kita ambil dia yang ini. Habis itu langsung ada, nah langsung ada kan model HTML nya, fix model HTML itu. Habis itu kita bikin harus kita paste. Habis itu kita buka ininya. Gak mau lihat ya gue. Kita taruh di sini. Apa ini? Mana tadi? Ini kita paste. Kita taruh di sini. Mungkin gini kali ya. Copy. Habis itu kok dia nggak mau ya? Coba filenya. Lalu habis itu kita menuju file aplikasi. Habis itu kita buka pages, aplikasi. Habis itu kita buka pages, terus buka form. Habis itu UI, kagak ada UI. Ada nih, nggak lihat. Habis itu oh berarti yang di copy ini. Habis itu di copy. Habis itu kita balik lagi, kita taruh dia di sini. Nah ada kan? Yes ada. Habis itu kita taruh di situ. Nah habis itu kita ganti jalan, ketikkan modal. Habis itu yang ininya kita ganti aja, kita hapus. Bukan kita ganti guys, kita hapus. Nah jadinya kan kayak gini. Habis itu sini ada link yang terputus untuk melewati CSS dan JavaScript-nya untuk kita coba buka. Kita buka. Aduh, kita belum manggil ya di sini. Gua nggak mau lihat. Tunggu guys. Ini kayak tiba-tiba pakai ini langsung merah gitu. Kan gue jadi enak ya liatnya. Bisa kita taruh dia di sini. Apa sih? Apa yang ditaruh sih? Taruh sini aja nih. Ini udah ada. Lupa nggak lihat, nggak kebaca, maaf banget. Habis itu kita buka modal.
Jangan putus untuk titik untuk kita coba buka file model HTML nya. Habis itu untuk referensi kita ubah jadi kita sesuaikan dengan model HTML, kemudian masuk ke plugins. Habis itu kita balik lagi ke sini, habis itu kita buka ke plugins. Habis kita buka tuh T-Docs kampus. Kita lihat hanya masuk ke satu dari rektor. Kita buka plugins. Sebenarnya buka apa sih? Kita ganti ininya jadi app. Kita ganti ininya jadi app. Kita hapus ini. Aduh Ctrl+Z. Kita ganti jadi app. Kita hapus semua, ganti jadi app. Terus app. Habis itu bawahnya nih app. Habis itu ini app. Habis itu mana lagi, ini app. Habis itu app ini nih. Kaget saya. Habis itu ini masih ada banyak ternyata. App. Ternyata banyak banget. Wow. Habis itu kita balik lagi. Habis itu di ini jadinya gitu. Masih kayak gitu. Habis itu kita file ke email, link website kita copy, kemudian mana yang Sweet Art 2 jauh banget lagi.
switch.art2 nya disalin. Copy, habis itu dihapus, ternyata bukan di copy. Lalu kemudian kita lihat ke file index. What? Maksud wait. Aduh, iklan lagi. Bentar guys. Habis itu kita masukin ke indeks PHP nya. Ditaruh di form assume. Terus nah udah. Habis itu apa sih, Allah, bentar aku bingung sendiri. Ini kita jadi dia itu di modal ininya nggak perlu dihapus, kocak, pusing. Habis itu ada lagi di paling bawah ternyata. Ini nih belum diganti cuy. Ininya kita ganti jadi app dulu. app Mr. app. Habis itu sabar. Nah ininya kita ambil yang switch.art2 nya kita copy. Habis itu kita ke indeks PHP, terus kita ke bawah, lalu udah ada switch itunya, udah ada. Lalu yang atasnya dihapus. Kenapa dihapus? Aku juga nggak tahu. Aku mau ikutin aja. Abangnya bingung. Tuh ternyata dia di bawahnya. Nggak tahu, males. Sebentar. Abangnya tuh bertele-tele banget ya. Ini jadi ternyata ditaruh di sini nih. Aduh, aku takut merah lagi tau. Sabar. Coba kita ulang ya. Bismillah. Dimulai dengan ini dan ini. PHP
P. Habis itu ditutup dengan ini dan ini. Enggak, alhamdulillah. Itu kan takut nih. X ini insert terus tambahin ini, terus kita panggil si $. Habis itu setelah panggil si $, kita tambahin ini. Habis itu kita tulis get. Habis kita tulis get, kita bikin tutup kurung lagi, kita pakai yang ini. Habis itu kita kasih kutip, terus kita tulis error. Lalu habis itu kita kasih ini. Habis itu kita enter, terus kita panggil si if. Ini kayaknya aku tuh mau manggil teks apa sih, development sih kemarin tuh, lupa aku namanya. Habis itu kita tambahin $. No, kita panggil tutup kurung sama tanda kurung dulu. Habis itu tambahin $. Habis itu X sama ini, lalu tambahin angka 1. Habis itu kita harus tadi di copy aja ya, tapi nggak mau, takutnya error kalau di copy. Habis itu kita kasih panggil kutip. Habis itu kita panggil si script. Panggil script, terus kita tulis alert. Habis itu di dalam alertnya kita bikin tutup kurung, apa sih, tutup kurung. Habis itu kita panggil si ini, kita tulisin login gagal. Terus tuh nih salah ini sama ini. Habis itu kita kasih ini, yeay, gak merah lagi. Tapi sebelumnya kita tulis else dulu, karena kalau misalnya di si gak ada jawabannya, aduh. Terus itu aku lupa itu tanda kerawang. Bisa kita panggil si Eko itu, dan kita kasih, jangan lupa dikasih tanda ini tuh, udah gak merah kan. Habis itu sabar bang, di bawah link script itu JavaScriptnya kemudian saja kita sabar, aku mau link mana sih bang, link mana oh ini sampai, oh ya ini kita copy. Habis itu kita buka modals.html. Habis itu kita cari script untuk, ayo kita cari script untuk notifikasi warningnya. Di swal, kita cari yang swal, ini udah ada.
copy dari ini sampai sini, kita copy. Habis itu sampai sini aja, 1 2 3 baris saja, karena tidak menggunakan untuk klik function kita. Habis itu file indexnya kita paste di situ. Habis itu kita balik lagi ke indeksnya, lalu habis itu di echo office-nya. Wait deh. Gitu. Astagfirullahaladzim. Terus fire. Aku cuman ini sampai atas fire aja guys, sampai sini. Sampai mana? Copy, habis itu kita bikin indeks, habis itu taruh sini gini. Sebentar, berarti yang ini nggak usah. Kita ganti jadi ini, terus ini juga kita ganti jadi ini kan. Nah udah, habis itu ternyata salahnya di situ. Habis itu sabar, habis itu kita cari Fusion, kita ke models, cari Fusion 128 habis itu kita copy dari var yang ini sampai sini, kita copy. Habis itu copy, sabar, balik lagi ke indeks, lalu apa, tambah. Aduh, sebentar, aku naruhnya gimana sih, ini nggak kelihatan. Habis itu kita nggak buka, kita nyalin, cuma disalin doang. Habis itu ininya kita taruh bawah, habis itu kita taruh sini. Nah kayak gitu guys. Habis itu kita panggil, kita buka dia, cuman kita nggak pakai si model HTML-nya ini. HTML-nya ya udah cuman ini aja. Bentar deh. Harusnya localhost
siapa sih ini? Nah, call host. Tadi kan ada tulisannya ya. Kesalahan, coba kita kembali ke skripnya. Enggak usah pakai. Nah, jadi ini ada si tulisannya gini, kesalahannya ada di. Kita lihat skripnya, ternyata ada yang kurang. Ternyata ada yang kurang, guys. Sakit banget ini aku, sumpah. Sakit darahku. Habis itu Karena suite alert ini menggunakan JavaScript, maka kita harus menambahkan tag script terlebih dahulu. taruh Script bawah. Ini taruh bawah. Nah, kita mau gunain JavaScript, jadi kita tambahin script. Kita tambahin script. kemudian tag script penutupnya. Nih, ininya kita ambil, copy paste tuh dia ditaruh. Habis itu kita taruh sini biar ditutup. Kenapa hayo merah? Karena ini, dan kita harus taruh di sini karena itu kayak penutup gitu loh, guys. Salah ternyata, guys. Oke, kita save. Kenapa dia? Dia lupa dikasih tanda put ininya nih, guys. Ininya tanda kutipnya terus di sini. Nah, kan gak merah lagi, alhamdulillah. Kembali ke Kita lihat coba. loginnya, Kita refresh. Nah, ini udah muncul udah hilang ya, notifikasinya. guys. Ternyata Kita coba kita lupa nambahin script. menginputkan username dan passwordnya. Habis Kita klik itu login. Kita lihat alatnya sudah muncul. Kita kembali ke skripnya. sabar. Kita login. Kita kembali ke login ya. Kita refresh. Ini udah muncul untuk notifikasinya. Oke, kita save. Kita kembali ke login ya. Kita refresh. Ini udah muncul. Kenapa pas gue refresh dia nggak muncul? Kenapa? Untuk notifikasinya, kita coba menginputkan username dan passwordnya. Kita klik login. Kita lihat. Coba ya, tadi kan aku refresh gak muncul. Coba kita taruh username-nya yang nomor siapa itu ya? Tahu deh. 1, 2, 3. Passwordnya tuh. Nyalakan login gagal. Jadi kalau aku kayak gitu, kenapa nggak tahu? Alatnya sudah muncul. Kita kembali ke skripnya. Kita bisa ganti untuk titelnya di sini. Kita ganti misalkan login gagal. Kita ganti si lorem ini diganti menjadi login gagal gitu ya, guys. Kita klik lagi login gagal. Kita cek login gagal. Localhost menyatakan login gagal. Sebenarnya di sini kita bisa modifikasi untuk posisinya. Yang awalnya top N, misalkan kita ganti dengan center N. Kita coba dulu. Kita kembali ke script, kita ganti center top. Kita klik. Nah, maka dia notifikasinya Coba aku ganti
Di sininya aku ganti jadi center top. Tuh, ya udahlah. Coba di sini. Tuh, yang penting ada tulisan login gagal. Di tengah menu input login. Selanjutnya kita bisa sesuaikan apabila username dan passwordnya kosong, kita gunakan pesan notifikasi yang lain. Misalkan sini kita tambahkan dulu untuk else if sama dengan 2. Nah, untuk else if sama dengan 2 ini untuk yang username dan passwordnya kosong, maka titelnya kita ganti silahkan inputkan username dan password. Save. Untuk yang login gagal, untuk ikonnya kita ganti error. Okay. Kemudian untuk kondisi variable x sama dengan 2, kita juga harus buka file autentikasinya. Kita tambahkan kondisi di sini, copy. Seperti ini. Nah, untuk tanda ini adalah tanda OR ya, apabila kondisi username atau passwordnya kosong ya. Kalau jika teman-teman menggunakan tanda N bisa juga. Kalau seperti ini berarti apabila username dan passwordnya kosong ya. Silahkan disesuaikan oleh teman-teman. Kita save, misalkan saya pakai OR saja. Ininya ke, kita lihat di sini untuk username sama dengannya munculnya notifikasi silahkan inputkan username dan password. Begitu juga jika kita menginputkan hanya password saja. Kita klik login, maka yang muncul adalah silahkan inputkan. Udah.